Pasca semakin memanasnya situasi di Laut Cina Selatan dengan aksi saling klaim dan bergabungnya Amerika Serikat untuk ikut menekan Cina karena dianggap telah melanggar hukum laut internasional. Menanggapi akan hal itu, tampaknya Cina saat ini tidak main-main dalam merespon ancaman Amerika Serikat yang menyebut bakal menggunakan senjata nuklirnya jika pandemik virus COVID-19 bakal berakhir dengan konflik atau peperangan. Namun Cina yang juga merupakan salah satu negara superpower kekuatan militer serta alutsista canggihnya, terlihat tidak begitu takut atas ancaman Amerika Serikat. Sebab negeri tirai bambu itu mengklaim jika sudah menyiapkan jet tempur silumannya dengan rudal nuklir, yaitu Xi'an H-20. Tidak bisa dipungkiri jika kehancuran ekonomi di seluruh negara yang diakibatkan oleh pandemik virus COVID-19 ini bisa berakhir dengan aksi militerisasi antara Amerika Serikat dan Cina. Apalagi Cina saat ini telah bersiap untuk perang dan menantang ancaman Amerika Serikat dengan seluruh kekuatan militernya serta alutsista canggih yang dimiliki Cina saat ini. Walaupun kita lihat Cina bukan negara sekutu, namun tampaknya Amerika Serikat perlu mempertimbangkan lagi jika akan menyerang Cina dengan sekutunya. Sebab sudah jelas akan menimbulkan efek yang serius terhadap negara-negara lain di dunia ini. Persitegangan antara Cina dan Amerika Serikat yang kerap saling mengancam akan melakukan aksi militerisasi ini memang terkesan mengingatkan kita di mana Rusia dan Amerika Serikat saat itu hampir saja melakukan perang nuklir, sebab aksi persitegangan kali ini selalu melibatkan kekuatan militernya. Namun merespon ancaman Amerika Serikat tersebut, Cina dikabarkan tidak hanya akan menggunakan pesawat jet tempur siluman dan rudal nuklirnya saja. Sebab baru-baru ini, Angkatan Laut Cina dilaporkan telah mempersiapkan 3 kapal selam bertenaga nuklir untuk memperkuat armadanya di pangkalan militernya untuk melakukan kesiapsiagaan tempur di Laut Cina Selatan. Menurut informasi terpercaya, ketiga kapal selam nuklir milik Cina ini memiliki kemampuan untuk menembakkan misil anti kapal supersonik, dan ketiga kapal selam tersebut merupakan kapal selam serang tipe 093G terbaru Cina. Aksi saling serang pernyataan ini dengan klaim akan melibatkan senjata nuklirnya di Laut Cina Selatan memang seakan tidak terbendung. Sebab pada pekan lalu Amerika Serikat lewat Komandan Serangan Udara Global, yaitu Jenderal Timothy Wright, kembali menegaskan jika telah siap menunjukkan kekuatan militernya dan terutama dalam penggunaan senjata nuklir jika dalam keadaan darurat di Laut Cina Selatan. Namun Rusia yang memiliki hubungan kerjasama dengan Cina tampaknya tidak tinggal diam saja melihat Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan tersebut. Melansir dari media informasi terpercaya, jika Rusia sudah membalas ancaman Amerika Serikat tersebut, yaitu Menteri Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut bahwa pernyataan kontroversi Rai adalah alasan kuat negeri beruang merah untuk merespon ancaman Amerika Serikat menggunakan senjata nuklir. Tampaknya aksi saling serang pernyataan ketiga negara superpower dunia ini tidak terelakkan lagi. Sebab jika kita lihat Cina yang mendapat ancaman dari Amerika Serikat untuk melakukan perang nuklir, akhirnya berbuntut pada bantuan Rusia terhadap Cina dari ancaman Amerika Serikat. Memang tidak bisa dipungkiri jika terjadi aksi militerisasi, maka jelas saja akan menimbulkan kehancuran ekonomi dunia, sebab telah berpusat di Amerika Serikat. Selain itu, akan melibatkan perang besar ketiga di dunia ini dengan melibatkan negara sekutu Amerika Serikat. Namun terkait pernyataan resmi ancaman Amerika Serikat itu justru membuat Cina semakin siaga tempur dengan mempersiapkan semua unsur tempurnya. Bahkan Cina berdalih jika sudah siap menghadapi peperangan dengan segala kekuatan militernya untuk menghadapi Amerika Serikat bersama sekutunya. Dilansir dari sumber media terpercaya, jika kesiapan militer Cina untuk mengobarkan peperangan terlihat jelas saat ini, di mana Direktur Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat, yaitu Jenderal Robert,
sudah memprediksi bahwa Cina bakal menggandakan kekuatan nuklirnya. Sehingga Cina dianggap jadi salah satu negara threat nuklir di dunia. Jenderal Robert mengatakan jika Cina kemungkinan akan menggandakan ukuran cadangan nuklir dalam rangka melaksanakan ekspansi sebagai bentuk ancaman terhadap negara-negara kawasan Asia Tenggara dengan menempatkan rudal nuklirnya untuk pangkalan militer Cina di Kepulauan Spratly. Militer Cina kali ini memang benar-benar diuji kesiapsiagaannya di fase siaga tempur melawan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Pasalnya Amerika Serikat sudah mengerahkan pembom B-1B Lancer-nya untuk patroli rutin di Laut Pasifik sebagai bentuk tekanan Amerika Serikat terhadap Cina yang secara hukum internasional telah melanggar hukum kelautan dengan selalu mengklaim zona ekonomi eksklusif negara-negara Asia Tenggara. Pergerakan kapal induk Amerika Serikat menuju Laut Cina Selatan tentunya akan menjadikan Cina semakin khawatir sebab aksi klaim sepihak di Laut Cina Selatan untuk terus memperluas wilayah lautnya akan terganggu terhadap kapal perang induk Amerika Serikat. Sebab hingga saat ini Cina belum bisa menghentikan dengan pergerakan kapal pembom nuklir tersebut. Namun merespon pergerakan militer Amerika Serikat di Laut Cina Selatan membuat para analis internasional menilai jika Cina saat ini juga telah mempersiapkan diri untuk pertahanan melawan segala aksi provokasi militer Amerika Serikat dan salah satunya dengan memamerkan kekuatan militernya di Laut Cina Selatan. Menanggapi aksi provokasi Amerika Serikat di Laut Cina Selatan baru-baru ini, akhirnya membuat Cina bereaksi dengan meluncurkan pesawat jet tempurnya yang berbasis kapal induk dan terbang di antara kapal perang Amerika Serikat yang sedang berlayar di Laut Cina Selatan dengan selalu mengawasi pergerakan kapal-kapal perang Amerika Serikat. Namun selain melakukan patroli di Kepulauan Spratly dan Paracel, Cina kembali melakukan latihan tempur sebagai bentuk kesiapsiagaannya menghadapi aksi provokasi Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Latihan tempur Cina ini sendiri terjadi pasca kapal perang Amerika Serikat, yaitu USS Berry, memasuki perairan teritorial Cina dilepas Kepulauan Shensa di Laut Cina Selatan karena Amerika Serikat dianggap kerap melakukan aksi manuvernya di sekitar kepulauan tersebut. Namun dalam aksi saling klaim, kedua negara superpower tersebut sempat terlibat perselisihan karena masalah latihan tempur Cina dan manuver kebebasan Amerika Serikat. Sebelumnya, kapal perang Amerika Serikat dianggap masuk ke perairan yang diklaim oleh Cina, sehingga kapal perang Amerika Serikat langsung diusir oleh Komando Teater Selatan atau PLA. Namun aksi provokasi Amerika Serikat terhadap Cina tidak cukup sampai di situ saja. Sebab Amerika Serikat sendiri melanjutkan pengiriman kapal penjelajah USS Bunker Hill ke Kepulauan Nansha. Selain itu, untuk terus meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan, Amerika Serikat juga dilaporkan telah menerbangkan pesawat pembom B-1B di atas Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur selama liburan May Day. Namun tampaknya gejolak perselisihan kedua negara superpower ini tidak akan berakhir secepat itu. Sebab dikabarkan jika Amerika Serikat telah menarik 300 pasukannya dari Arab Saudi dan menurut sumber informasi anonim, sebagaimana dilansir dari Wall Street Journal, pasukan Amerika Serikat ini memungkinkan akan dialihkan ke Asia untuk membendung semakin kuatnya pengaruh Cina di kawasan Asia Tenggara. Pergerakan kapal induk pembom nuklir Amerika Serikat ini dari Laut Arab ke kawasan Pasifik tentunya digunakan untuk terus menekan Cina yang selalu memperluas wilayah lautnya dan mengklaim sepihak laut negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, pergerakan kapal induk Amerika Serikat ini tentunya juga telah didukung oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebagai bentuk atau partner utama menentang klaim sepihak Cina di Laut Cina Selatan.